Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Kembali kita bertemu di YouTube channel Perbisa Lembah 4. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan materi yang ada di buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, yaitu materi free cash flow yang merupakan materi pada bab 3 ya. Jadi buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan ini terjemahkan dan diterbitkan oleh Perbisa Lembah 4 dari buku Essential of Financial Management karangan Brigham dan kawan-kawan. Dapatkan soal dan pembahasan lainnya di e-learning.perbisalembah.com manajemen keuangan dengan cara membeli buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang original dari Perbisa Lembah atau Anda membeli kode aksesnya. Oke, kita mulai ya. Jadi pembahasannya adalah kita akan menghitung tentang free cash flow. Berikut ini adalah soal dari free cash flow atau arus kas bebas. PT Abadi baru saja melaporkan penjualannya sebesar 8 miliar 250 juta rupiah. Beban operasi selain penyusutan adalah 5 miliar 750 juta rupiah dan beban penyusutan sebesar 650 juta rupiah. Perusahaan memiliki utang obligasi sebesar 3,2 miliar rupiah dengan tingkat suku bunga kupon sebesar 5%. Tarif pajak yang berlaku adalah 35%. Kemudian belanja modal atau capital expenditures ya atau capital spending untuk peralatan baru sebesar 1 miliar 250 juta rupiah dan penambahan modal kerja neto atau net working capital sebesar 300 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah selisih antara laba tahun berjalan ya atau earning after tax dengan free cash flow atau arus kas bebas PT Abadi? Jadi kita diminta untuk menghitung berapa selisih antara laba tahun berjalan dan free cash flow dari PT Abadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Free cash flow atau arus kas bebas itu adalah earning before interest tax and tax dikali 1 minus tarif pajak ditambah penyusutan dan amortisasi jika ada, dikurangi belanja modal atau capital spending atau capital expenditures, dikurangi perubahan dalam modal kerja neto atau net working capital. Nah, jadi kita hitung dulu ya free cash flow menggunakan data yang ada dari soal. Nah, yang pertama kita hitung adalah earning before interest and tax. Nah, dari soalnya kita dapatkan ada penjualan, ada beban operasi selain penyusutan, ada beban penyusutan. Nah, earning before and tax-nya berarti penjualannya 8 miliar 250 juta rupiah, beban operasi selain penyusutan 5 miliar 750 juta rupiah, dikurangi beban penyusutan 650 ribu rupiah. Maka earning before and tax-nya adalah 1 miliar 850 juta rupiah. Free cash flow kita bisa dapat dengan cara earning before interest and tax dikali 1 minus tarif pajak, ditambah penyusutan, dikurangi belanja modal, dikurangi perubahan dalam modal kerja neto. Nah, dari soal kita dapatkan EBIT-nya adalah ya di sini 1 miliar 8.550 kali 1 minus tarif pajak dari soal 35%, ditambah penyusutannya 650 juta rupiah, dikurangi belanja modal dari soal 1 miliar 250 juta rupiah dan dikurangi perubahan dalam modal kerja neto dari soal 300 juta rupiah. Maka free cash flow-nya adalah 302 juta 500 ribu rupiah. Berikutnya kita menghitung laba tahun berjalan atau earning after tax dari perusahaan. Nah, ini penjualan, data dari soal, penjualan dikurangi beban operasi, dikurangi beban penyusutan, kita dapat earning before interest and tax 1 miliar 850 juta rupiah. Kemudian beban bunga 160 juta ini diperoleh dari perusahaan memiliki utang obligasi sebesar 3,2 miliar rupiah dan kupon bunganya 5%. Jadi 5% kali 3,2 miliar adalah 160 juta rupiah. 1 miliar 850 juta EBIT dikurangi interest 160 juta, kita dapatkan earning before tax 1 miliar 690 juta. Nah, tax-nya ini adalah earning before tax dikali dengan tarif pajak. Tarif pajak dari soal 35%, earning before tax-nya adalah 1 miliar 690 juta rupiah. Maka 35% kali 1 miliar 690 juta rupiah kita dapatkan earning after tax-nya adalah 1 miliar 98 juta 500 ribu rupiah.
Pertanyaannya adalah berapakah selisih antara earning after tax dan free cash flow? Nah, kita dapatkan berarti selisih antara laba tahun berjalan dikurangi free cash flow, kita dapatkan 1.098.500.000 rupiah, dikurangi free cash flow-nya 302.500.000 rupiah, kita dapatkan selisihnya adalah 796 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal perhitungan free cash flow dan laba tahun berjalan yang merupakan materi dari buku dasar-dasar manajemen keuangan karangan Brigham ya yang diterjemahkan oleh Profesor Lemba bab 3. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.